Jadi memang mungkin kalau tanya, memang benar sih, kalau dulu Antam kan dilihatnya identik dengan produk emas, logam mulia. Ya. Memang brandingnya Antam udah sangat kuat untuk produk logam mulia. Karena itu kan yang bersentuhan langsung juga dengan pelanggan individu sebenarnya. Jadi makanya kan kalau Bapak bilang kenapa emas lebih ini terkenal. Padahal kita ya sama lah. Memang kontribusi daripada emas itu di tahun 2021 besar. Tapi dari tradingnya. Sebenarnya Antam juga kalau lihat portfolio komoditas seperti nikel dan bauksit, kita memang besar. Karena kalau dilihat kan memang kontributor utama kita dalam hal revenue, memang sekitar 60%, Pak. Itu dari emas. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan Bapak Niko Kanter, Direktur Utama PT Aneka Tambang. Apa kabar, Pak? Baik-baik, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Ya. Bapak Niko Kanter ini lulus Sarjana Hukum UI 1983, 1984 mulai bekerja di British Petroleum Indonesia, BP Indonesia, sampai 2009. Tahun 1990 lulus program MBA dari University of Southern California. Tahun 2009 menjadi komisaris, kemudian menjadi Presiden Direktur PT Vale Indonesia. Tahun 2021 menjadi Dirut PT Aneka Tambang. Pak Niko, mungkin Bapak bisa cerita, Pak, mulai kuliah di S1 di Fakultas Hukum UI, kemudian berkarir di industri pertambangan lama sekali, baik di BP Indonesia, PT Vale, dan saat ini sebagai Dirut PT Aneka Tambang. Silakan, Pak. Iya. Terima kasih pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih apresiasi kepada Pak Bambang yang sudah mau berbagi atau menginterview saya lah itu ya. Sebenarnya saya nggak merasa pantas untuk diinterview, tapi tentunya yang saya ingin mudah-mudahan saya bisa berbagi pengalaman atau mungkin juga my career path ya. Saya punya karir saya selama berkecimpung di yang sebagian besar kalau saya bisa sampaikan itu adalah di bidang ekstraktif industri. Yeah. Jadi itu baik oil and gas maupun di pertambangan gitu. Jadi saya bersyukur sekali bahwa saya telah melengkapi cycle ekstraktif industri dari mulai oil and gas sampai ke pertambangan. Ya. Kalau ditanyakan mengenai bisa cerita tentang karir ya, saya memang lulusnya itu di tadi sudah disampaikan Pak Bambang, tadi kan lulusnya di tahun 1983 ya. Dari Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. Kemudian saya langsung sebenarnya saya setahun itu berkarir dulu sempat di kantor pengacara, Pak. Ya memang nggak lama, mungkin 8 bulan waktu itu berkarir di kantor pengacara Bapak almarhum Lukman Hanafiah. Itu di kantor Pak Lukman Hanafiah. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk berkarya atau ada opening sebagai junior lawyer di Arco dulunya. Arco itu adalah perusahaan minyak dan gas. Yang habis itu saya apply, saya diterima di bagian legal department. Nah, disitulah saya memulai meniti karir saya di dalam korporasi. Jadi di tahun 1984 dan akhirnya di tahun 1999
Arco itu diakuisisi oleh BP ya, di-acquired oleh BP. Nah, karena memang BP membeli Arco sebagai perusahaan itu, jadi akhirnya kita itu tahun kerja atau service year-nya kita itu dihitung oleh BP, diteruskan lah. Ya. Jadi waktu itu ya bersyukur juga ya, jadi karena dihitung juga service year kami, sehingga saya bisa berkarya kalau di total Arco atau BP, karena BP memang setelah mengambil alih itu ya, Arco itu udah hilang. Ya. Tapi ya memang kita akhirnya berkaryanya hampir 28 tahun. Total saya berkarya di Arco atau BP Indonesia. Nah, jabatan terakhir saya adalah sebagai Head of Country Head atau Head of Country daripada BP Indonesia. Nah, memang dalam waktu itu konsep development daripada orang itu memang diputar biasanya, Pak. Jadi bukan di dalam satu disiplin, kemudian kita meniti karir di disiplin itu, baru kita diputar waktu udah di top position. Tapi waktu itu Arco konsepnya masih yang memang orang diputar supaya mereka mengalami pekerjaan di beberapa bidang atau di beberapa bagian yang akhirnya membuat kita lebih siap lah ya. Jadi konsep waktu itu berbeda dengan konsep-konsep yang di korporasi yang mereka lakukan sekarang. Jadi itu mungkin akhirnya saya berputar di procurement, saya pernah ke marketing, saya pernah ke ke HR juga, ke bagian government relations, communication, external affairs. Jadi muter-muter sampai saya menjadi head of country di BP. Kalau nggak salah tahunnya saya udah lupa, tapi mungkin sekitar tahun 2007 kali ya, atau 2000 ya, sekitar 2007 itu saya jadi country head dari BP. Setelah diputar-putar country head, kemudian baru saya jadi komisaris di Vale waktu itu. Gitu Pak, ceritanya kenapa akhirnya bisa ke Vale, karena saya jadi komisaris independen, waktu itu menjabat rangkap. Jadi saya jadi head of country, and then I become the CEO. Waktu itu diminta untuk jadi CEO itu. Baru saya 2011 saya menjadi CEO sampai ya kemarin tahun 2021 saya itu menjabat sebagai CEO, kemudian saya step down, saya menjadi komisaris di PT Vale. Tapi waktu jadi komisaris PT Vale, komisaris yang aktif sekali karena diminta 2 hari seminggu. Jadi saya pikir waktu itu ya udahlah, toh udah cukup berkarir di pertambangan. Kemudian ya panggilan untuk di PT Antam ini ya saya anggap menjadi bagian daripada nation call. Jadi panggilan negara untuk masih berkarya, tentunya saya bersyukur masih dipercayakan untuk menjabat sebagai Dirut Antam. Jadi itu terjadinya di RUPS di 22 Desember tahun. Sekarang saya kebetulan lagi di Amerika, waktu itu lagi berlibur sama anak-anak saya gitu. Itu aja mungkin Pak Bambang dari karirnya mungkin. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, yang menarik Pak Niko, ini latar belakangnya kan sarjana hukum ya. Tapi ya, kan begitu lama dan akhirnya sampai memimpin head of country, itu kan berarti pimpinan tertinggi di Indonesia gitu ya. Sebuah perusahaan oil and gas. Bagaimana Pak itu bisa terjadi? Iya ya, itu sebenarnya itu I think it is a combination daripada tentunya ada faktor luck-nya, tapi juga kalau saya mau memotivasi teman-teman yang memang di bidang hukum, saya jujur ya, saya tuh 2 kali apply di ITB, Pak. Jadi saya tuh tadinya awalnya mau masuknya ITB kan saya pikir saya dari bagian eksakta atau bagian IPA dulu, kalau zaman dulu kan kita masih ada kayak Paspal atau IPA gitu. Jadi saya sebenarnya maunya my schooling itu dulu saya maunya ke ITB. Nah, saya coba yang pertama kali Skalu, dulu kan ada Skalu tuh yang 5 universitas yang digabung semua ujian bareng. Nggak keterima, Pak. Ya. Jadi saya pikir kok saya lumayan ranking, tapi kok nggak keterima gitu ya. Jadi masih penasaran. Saya nggak mau
ambil kuliah di mana-mana di tempat lain. Saya coba lagi the next year. Tapi waktu the next year, the following year saya apply lagi, tapi saya ada second options. Nah, second option saya memang saya ambil UI untuk Fakultas Hukum, gitu loh. Jadi ya nggak keterima lagi yang kedua kali, tapi saya keterima di UI, jadi ya tentunya saya akhirnya mengambil itu di Fakultas Hukum. Jadi kalau Bapak tanya kan, kok bisa ya dari itu? Saya nggak tahu, itu makanya saya bilang ada beberapa faktor, tentunya faktor juga faktor luck ya, karena kenapa jadi Fakultas Hukum yang tadinya mau masuk ITB terus nggak keterima, dan saya nggak malu menceritakan kepada profesor-profesor di ITB waktu itu LAPI atau apa, ya saya nggak keterima di ITB, tapi ya mungkin itu juga bagian daripada rencana Tuhan. Karena kenapa? Ya nggak jadi masuk ITB, tapi ternyata akhirnya kan banyak karyawan-karyawan saya itu jadi orang anak-anak ITB, karena itu kan di dalam ekstraktif industri kan majority daripada orang-orang yang ada di situ, para engineer sama apa adalah ya teman-teman atau lulusan dari engineer dan dari ITB banyak sekali gitu. Jadi ya bisa sukses. Nah tentu pertanyaan Bapak mungkin kok bisa ya? Ya memang saya tuh di dalam prinsip saya di dalam bekerja itu saya selalu akan mengandalkan adanya yang namanya integrity. Jadi selalu karakter yang saya anggap penting sekali atau crucial adalah personal integrity. Yaitu kita harus walk the talk. Kita harus selalu berbicara, mendeliver apa yang we talk. So kita di dalam saya menyampaikan itu, saya selalu memegang prinsip yang namanya do not let fear, jangan membiarkan rasa takut itu menghambat atau kita tidak menyampaikan atau tidak melakukan yang benar. Itu kebetulan memang dari ayah saya selalu, ayah Aramun selalu mengingatkan saya adalah you have to have integrity, karena itu adalah sangat crucial di dalam bagaimana kita berperilaku, kita di dalam bertindak. Karena kalau kita selalu bisa menjaga integrity, kita bisa dilihat sebagai orang yang akan mendapatkan kepercayaan. Karena trust itu earn, kepercayaan itu diperoleh atau didapatkan, bukan karena posisi kita. Nah, saya pikir itulah yang pertama yang saya selalu pegang sebagai prinsipal, dan yang kedua itu saya selalu memberikan yang terbaik di dalam apapun pekerjaan saya. Jadi apakah saya di HR, apakah saya di dalam procurement, atau saya di legal, I always strive to give my very best. I do not want to compromise dengan yang tidak terbaik. Nah, mungkin dari situ dua itu, di mana saya selalu menjalankan itu dengan apa yang saya pegang teguh, itu yang membuat saya pikir ya, itu yang membuat saya memperoleh kepercayaan dari apakah itu stakeholder atau shareholder kita. Jadi dari situlah yang saya dilihat bahwa oke, ini orang bisa dipercaya. Karena dia akan selalu menyampaikan apa yang benar. Jadi saya tidak takut walaupun kadang-kadang saya harus sedikit ada benturan dengan mungkin keinginan daripada atasan saya. Jadi when you do that, when you always strive to give your very best dan selalu memegang teguh yang namanya integrity, itu membuat kepercayaan itu ada. Sehingga mereka percaya, oke, dia bisa. Jadi saya akan diekspos, diberikan kesempatan untuk bekerja di bidang-bidang yang lain. Sampai akhirnya saya mencapai posisi yang tertinggi tadi, Pak. Gitu. Jadi itu mungkin kalau saya bisa berbagi, karena mengandalkan di situ, itunya yang membuat akhirnya kepercayaan itu ada. Karena orang itu kita tuh nggak bisa, menurut saya itu crucial thing kalau kita tuh nggak memiliki integritas. Karena panutan kan, jadi leader itu menjadi panutan. Dan itu yang menurut saya membuat saya tuh, mungkin kalau bisa saya katakan, kalau misalnya dibilang bahwa itu suatu karir yang sukses, that is the base. Dan tentunya pasti ada yang namanya faktor luck, kesempatan di mana saya bisa berkarya dan bisa menunjukkan itu, sehingga kesempatannya kan harus ada juga. Jadi the opportunity is there. Tapi I believe bahwa opportunity itu memang kita harus grab when it pops up. Waktu itu muncul, kita harus mau untuk mengambil opportunity. Jadi kita nggak boleh menunggu dan nggak boleh kita tidak proaktif dalam mencari opportunity. Itu mungkin
Ya. Kalau boleh saya sampaikan Pak Bambang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, Yang menarik. bisa pagi. Menarik sekali Pak Niko. Pak Niko lama di BP sampai mencapai puncak di BP Indonesia, tapi kemudian pindah ke Vale Indonesia, komisaris, jadi CEO. Kan bisnisnya beda Pak. Kalau BP itu oil and gas, kemudian pindah ke nikel, itu gimana ceritanya itu? Jadi makanya saya bilang, mungkin yang tadi saya bilang ya, it is still a combination daripada adanya kesempatan, tapi juga something that saya juga earn. Karena waktu saya menjadi komisaris, saya juga jadi komisarisnya, I'm not actually compromising dengan, oh ya udah, kan duduk sebagai komisaris, ya udah senang atau apa. Tapi saya selalu mencoba memberikan yang terbaik. Makanya di dalam jadi komisaris pun saya selalu sangat proaktif memberikan masukan-masukan atau mengkritik, memberikan feedback yang konstruktif. Nah, dari situ mungkin saya melihat bahwa beberapa bosses atau stakeholder atau shareholder-nya yang ada di Vale itu mereka melihat, orang ini nih waktu saya menjadi komisaris, walaupun saya kan masalah-masalah teknis saya kan nggak akan limited ya Pak ya. Nggak bisa saya misalnya tiba-tiba berbicara mengenai explorations atau mengenai kegiatan-kegiatan miningnya sendiri. Tapi secara overall, mereka melihat bahwa saya akan kontribusikan karena saya akan menyampaikan yang benar gitu. Kan sering orang tuh merasa bahwa, aduh kalau kita mengkritisasi, is it actually ada risiko di situ? Apakah nanti mereka mau? Nah yang penting di dalam menyampaikan suatu kritik atau suatu feedback, itu kita harus sampaikan dengan sincere, dengan truthful, dengan tulus, tapi untuk apa? Untuk kebaikan daripada perusahaan. Not because we want to criticize kebijakan atau suatu langkah yang sudah diambil. Jadi waktu orang melihat itu, mereka akan melihat bahwa oke, ini orang akan menyampaikan dan dia mungkin akan memimpin perusahaan ini dengan baik. Karena kan semakin tinggi di posisi Anda di dalam organisasi, actually they are less technical yang dilihat. Yang justru yang harus kita tingkatkan adalah our people skills. Kita punya skills kita yang berkaitan dengan orang. Jadi banyak yang non technical atau leading people yang lebih penting daripada the technical aspect. Saya nggak bilang bahwa technical aspect itu tidak penting. Of course it is important. Tapi kan as a leader, kita tuh deliver through others. Orang lain yang kita akan deliver. Jadi kita mendeliver sesuatu melalui orang lain. Nah, oleh karena itu kita bisa misalnya bisa dibilang, oh ya kok bisa suksesnya di oil and gas. Ya, semakin tinggi itu kan yang kita miliki adalah kita harus bisa bagaimana kita bisa exert influence. Bagaimana kita bisa memanage, menurture relationship sehingga orang tuh akan merasa bahagia dan merasa berkontribusi. Semakin kita empower people, apalagi kalau kita bisa influence them dengan baik dan membuat orang itu kita empower, mereka akan lebih mendeliver lebih daripada apa yang kita katakan. Jadi seorang leader itu harus bisa create satu willing collaborations antara leader dan followersnya. Jadi saya tuh nggak berpikir bahwa bukan saya bilang bahwa technical itu tidak penting, tapi justru itu tetap penting. Tapi kan ada orang-orang yang memang memiliki technical ladder itu, yang technical expertise, yang kita bisa aspire, inspire them, atau memotivate mereka sehingga they will do their very best juga untuk membuat kita sukses. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara,
budaya bangsa kami mahasiswa. Ya, menariknya ketika Pak Niko diminta menjadi komisaris di Vale, itu masih berada di BP, Pak ya? Ya, jadi waktu itu memang kan saya sebagai head of country dari BP, ya kebetulan ada apa namanya, waktu itu kan Egon Sander, mungkin waktu itu mereka nyarinya, waktu itu PT Vale mencari komisaris independen itu melalui headhunter ya. Jadi waktu saya di interview, sempat waktu itu BP nggak meng-approve karena kan it is actually a paid job, jadi dibayar waktu itu, Pak. Yeah. Karena kalau BP itu dulu kan membolehkan saya ngajar, tapi nggak boleh pro bono lah. Tapi itu waktu itu boleh dibayar, jadi harus dapat approvalnya sampai di korporasi. Yeah. So I need to actually get the approval dari corporate. Yeah. Nah, mereka akhirnya approve karena tidak ada benturan kepentingan. Saya udah bilang kalau ada benturan kepentingan, karena ini adalah sama-sama ekstraktif industri, tapi yang satu itu adalah oil and gas, whereas this one is actually a mining company. Yeah. Jadi waktu itu mereka bilang kalau itu bisa ya bisa dilakukan, tapi dapat approval akhirnya. Yeah. Jadi saya memang waktu itu kayak double bukan double sih, karena kan itu hanya meetingnya hanya 3 kali 4 kali setahun, kecuali ada yang perlu they ask us, ya minta kita untuk meeting waktu itu. Jadi ya tidak ada benturan kepentingan dan itu berjalan dengan lancar lah, kira-kira begitu, kira-kira Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa kami mahasiswa. Kalau tidak salah ketika Bapak memimpin CEO di Vale itu, produksi nikelnya pada waktu itu yang paling besar kalau tidak salah di Indonesia. Ya awalnya. Nah, mungkin karena itu kemudian Bapak diminta memimpin Aneka Tambang yang juga memproduksi nikel. Tapi sebelumnya saya mau tanya Pak, kenapa Aneka Tambang itu lebih dikenal sebagai produsen emas? Oh benar ya, oke, terima kasih Pak ya. Jadi memang mungkin kalau tanya memang benar sih, kalau dulu Antam kan dilihatnya identik dengan produk emas logam mulia. Ya. Yeah. Memang brandingnya Antam udah sangat kuat untuk produk logam mulia. Karena itu kan yang bersentuhan langsung juga dengan pelanggan individu sebenarnya. Yeah. Jadi makanya kan kalau Bapak bilang kenapa emas lebih ini terkenal, padahal kita ya sama lah. Memang kontribusi daripada emas itu di tahun 2021 besar. Tapi dari tradingnya. Sebenarnya Antam juga kalau lihat portfolio komoditas seperti nikel dan boksit, kita memang besar. Karena kalau dilihat kan memang kontributor utama kita dalam hal revenue, memang sekitar 60% Pak, itu dari emas. Nah, sumber daya nikel atau boksit termasuk yang terbesar juga. Nikel itu sebenarnya kita mencapai 1,4 miliar wet metric ton. Boksit itu kita sampai 586 juta wet metric ton. Jadi bukan bilang kecil, tapi ya memang emas itu yang lebih berkenan di hati karena bersentuhan langsung tadi dengan pelanggan individu. Mungkin itu yang membuat Antam itu terlihatnya atau lebih terkenal seperti yang Bapak bilang adalah emas gitu. Ya memang kontribusinya lebih banyak di emas yang untuk tahun 2021 memang. Tapi ya we are also a nickel producer lah. Memang tidak besar, tapi kita mau sebagai the biggest player nantinya. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa kami mahasiswa. Pak, ini peluang nikel ini kan luar biasa ya. Dengan ada mulai mobil listrik ini kan peluangnya sangat luar biasa dan potensi Indonesia juga besar. Cuma kan sekarang ada perusahaan baru yang di Sulawesi itu yang market share-nya tinggi sekali. Nah, pertanyaan saya, apakah Antam ini ke depan punya program untuk meningkatkan produk nikelnya, Pak? Oh ya,
terima kasih lagi Pak Bambang. Memang itulah tantangan kita. Jadi saya tuh di Antam ini karena nikel itu kebetulan menjadi kayak commodity yang strategis gitu ya. Jadi saya juga maunya we actually also gain a bigger market share-nya untuk di Indonesia. Betul Bapak bilang tadi itu PT Indonesia Morowali Industrial Park itu memang mereka lebih lebih penting, lebih kelihatan lebih besar ya. Tapi visinya Antam 2030 kita menjadi korporasi global terkemuka lah. Kita melalui apa? Melalui diversifikasi, integrasi usaha, pokoknya semua itu yang berbasis sumber daya alam. Nah, kita tentunya akan menyusun jangka panjang untuk melakukan bagaimana inisiatif-inisiatif yang strategis yang kita harus lakukan. Nah, untuk nikel, model bisnis kita juga akan terintegrasi dari hulu ke hilir. Jadi kita juga ingin menjadi perusahaan yang mampu tentunya bersaing dengan para kompetitor yang besar. Ya Bapak mungkin baru baca juga kan, ada baru-baru ini kita juga menandatangani ada beberapa framework agreement dengan CBL atau CATL yang merupakan one of the biggest top number one and number two in the world. Jadi sumber daya ini memang melimpah ya. Jadi tentunya peluang industri hilirisasi nikel ke depannya kami lihat memang harus kita kembangkan. Karena kalau kita tidak mengambil kesempatan ini, kita juga hanya akan jadi penonton. Padahal kita maunya biji nikel dan ferronikel itu akan menjadi bahan baku industri stainless steel kan. Kalau itu memang udah pasti ya. Tapi berkembangnya yang namanya industri electric vehicle, Antam juga akan masuk ke industri ini dalam rangka memenuhi demand daripada electric vehicle itu. Makanya kita kan ada kerjasama juga kita dengan BUMN yang lain seperti PLN dan Pertamina, kita memiliki saham di Indonesian IBI atau Indonesian Business Corporations IBC. Nah kan tanggal 14 kemarin yang bulan April lalu tanggal 14 kita berhasil menandatangani frame agreement dengan yang tadi saya bilang CATL dan LG. Dua-duanya is the biggest player in the world, number one and number two, penguasa market EV battery. Nah investasinya pun besar sekali, mencapai sampai 15 miliar dolar dua-duanya, jadi 215 triliun. Nah kalau lihat begini kan, rencana Indonesia mudah-mudahan ya, ini merupakan bentuk kita bukan hanya partisipasi, tapi kita bisa mewujudkan the bigger plan of Indonesia to become to build an ecosystem electric vehicle di Indonesia. Ya, dilihat dari cadangan di mana yang cadangan yang akan dikelola oleh PT Antam itu untuk nikel? Kita kan memang kalau untuk nikel, kita tuh yang banyaknya kita adalah di Sulawesi Tenggara, Halmahera Timur, Haltim, Maluku Utara. Jadi itulah area yang kita memang miliki. Majority is in the southeast, Sulawesi memang. Tapi kita juga punya di Bahadopi Blok 4, itu memang kemarin kita juga joint venture juga dengan Capital itu untuk kita kelola juga di sana. Jadi secara cadangan sebenarnya kita juga cukup. Kita bisalah kita yang mewujudkan rencana besar Indonesia itu sebagai membangun ekosistem electric vehicle. Karena ini yang dua ya, minta doanya tentunya dari baik itu teman-teman atau dari Pak Bambang sendiri supaya we actually can make this happen. Jadi bukan hanya framework agreement, kita bisa buat JVA-nya, JVCO-nya, joint venture company-nya, dan kita bisa betul-betul membangun sesuai dengan apa yang mereka canangkan bersama-sama dengan CATL maupun dengan LG. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, Pak Niko, itu kelihatannya Antam kan mempunyai cukup banyak ya anak perusahaan itu. Apakah melalui ini anak-anak perusahaan ini nanti akan dikembangkan lebih banyak kegiatan yang ke depan itu? Ya, memang anak-anak perusahaan kita, karena kan kalau kita itu hanya mengandalkan Antam itu kan iupnya jadi satu ya. Jadi kita beberapa harus kita divestasikan. Jadi harus melalui anak perusahaan. Jadi dalam rangka mencapai visi Antam 2030 menjadi korporasi yang global,
pengembangan yang dilakukan Antam itu harus dilakukan secara organik maupun inorganik gitu, melalui anak perusahaan. Jadi kita mau anak perusahaan kita juga akan lebih mantap dan prinsipnya inline dengan business model atau strategi besar dari perusahaan. Kan kayak saya bilang tadi kan, GAC Nickel itu beroperasi di Pulau GAC, Raja Ampat. Dia juga akan menghasilkan biji nikel. Itu akan juga menjadi kontributor utama daripada ini. Kemudian Antam juga memiliki anak perusahaan seperti Indonesian Chemical Alumina di Tayan. Itu juga merupakan pionir pengolahan boksit menjadi chemical grade alumina yang di Indonesia. Antam juga memiliki perusahaan patungan dengan Inalum untuk membangun proyek pengolahan boksit menjadi smelter grade alumina di Mentawai di Kalimantan Barat. Jadi kalau kita lihat gitu, kemudian di komoditi emas juga kita baru aja membentuk anak perusahaan PT Emas Antam Indonesia, bekerja sama dengan Harta Dinata itu untuk memproduksi emas batangan, emas kita dan perhiasan. Jadi kalau kita lihat memang kita akan juga tingkatkan kinerja daripada anak-anak perusahaan kita supaya nanti itu akan berperan. Yang CATL itu juga kan kemarin kita tanda tangan juga dengan anak perusahaan nantinya. Karena kan nanti WIUP-nya itu harus kita turunkan ke anak perusahaan supaya dia tidak mengambil Antam punya IUP Antam yang memang kita juga memiliki smelter kita sendiri. Jadi ada beberapa kita harus form yang namanya strategic alliance atau bermitra. Kan kita nggak berpengalaman, kita tentu harus belajar. Mudah-mudahan ada transfer teknologi dan kita berpengalaman juga dengan membangun end-to-end yang tadi saya bilang, ekosistem untuk electric vehicle di Indonesia. Kalau itu berhasil kan kita bisa menjadi one of the biggest player juga di dunia. Jadi itu kira-kira Pak Bambang. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Iya, luar biasa sekali Pak. Ini jadi Antam Group ini jadi masa depan industri Indonesia lah kira-kira kalau melihat harapannya yang begitu. Insya Allah Pak, mudah-mudahan ya dengan tentunya diridhoi oleh Tuhan dan dengan dukungan doa dan kita semua yang di Antam, insan Antam, saya selalu mengingatkan teman-teman semuanya, kita juga harus semuanya menjadi professionals. Ya. Kita harus semuanya strive to give our very best. Karena Antam itu bisa menjadi a legacy nantinya. Kalau kita bisa run itu dengan baik, kita nggak banyak diganggu, tapi kita bisa mendeliver aspirasi maupun itu. Ya. Gitu. Ini mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Baik, Pak. Sekarang kita kembali ke UI. Jadi memang menarik sekali karena yang memimpin Freeport itu juga dari Fakultas UI kalau nggak salah. Itu sepupu saya tuh, Pak. Karena itu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di UI ini penyiapan karakter atau nilai-nilai sehingga kelihatannya ditempatkan di mana saja bisa gitu. Ya, yang saya bilang tadi Pak ya, itu kembali saya selalu akan ulang yang sama mengenai kita di dalam apapun yang kita lakukan, we always have to hold the principle of integrity. Itu utama tuh, karena di mana aja kita berada, saya tuh selalu dalam sharing, saya selalu sampaikan message yang sama berkaitan dengan integrity. Karena itu jadi kunci utama dari kita untuk menjadi sukses. Di mana aja bidangnya. Apakah kita jadi lawyer, we have to be the best lawyer. Kita harus menjadi lawyer yang mempunyai integritas. Karena buat saya itu kunci. Nah, yang kedua, memang di dalam kita bekerja, kita selalu harus memberikan yang terbaik. Sama lah, kita menjadi apa? Kita mau ikut dalam organisasi.
we don't compromise dengan yang namanya mediocre. Kita nggak mengkompromis dengan cukup begitu enggak. In anything we do, we always have to give our very best. Dan tentunya kita mau treat people selalu dengan respect dan dignity. Kalau kita lakukan itu, kita sendiri kalau kita selalu strive to give our very best, then we will actually have disiplin di dalam bagaimana kita bekerja, bagaimana kita belajar gitu. Karena suatu yang namanya universitas untuk mendapatkan suatu disiplin untuk misalnya di fakultas hukum atau di fakultas ekonomi atau di fakultas teknik, pada akhirnya kan itu adalah satu span waktu yang kita buktikan bahwa we can be successful untuk menyelesaikan sekolah ini dengan baik, dengan jujur, dan selalu memberikan yang terbaik. Jadi apakah itu fakultas hukum, apakah itu di fakultas ekonomi, saya pikir itu nanti akan jadi bekal buat kita. Dan fakultas hukum itu kan, kita kan diajarkan banyak juga filsafat atau logic. Jadi kalau kita sudah di-equip dengan knowledge yang kita selalu berpikiran kritis, melihat satu isu itu selalu you go not only at the surface tapi juga go beyond. Kita bertanya gitu, what is the rasionalnya apa? Why we do what we do? Kenapa kita belajar itu dengan seperti ini? Karena di fakultas hukum itu dengan pemikiran-pemikiran yang kritis, kita itu jadi diajarkan juga untuk selalu tidak puas. Dan biasanya karena di fakultas hukum, kita kan mahasiswa atau kita belajar hukum itu kita nggak cukup dengan status quo, nggak bikin decision. No, we always have to strive untuk kita harus buat decision, kita harus berani untuk mengambil keputusan. Jadi saya pikir dengan dasar-dasar itu we can always be successful. Karena pada akhirnya kepercayaan itu penting sekali untuk di mana kita meniti karir. Jadi kalau orang lihat he is hard working, dia selalu memberikan yang terbaik, dan dia itu dipercaya, apa yang bisa menyetop kita? Tentunya kita harus imbangi juga dengan apa yang namanya kita mesti harus takut dengan Tuhan, karena apapun yang kita buat, no matter how good it is, kita selalu harus bersyukur dan kita harus selalu menghitung blessings yang kita dapat dari Tuhan. Karena semua yang di dunia ini sifatnya akan temporer. Jadi nggak akan bisa, bukan kita akan lama gitu. Saya juga di Antam ini, I don't know, I can last longer, I can also last hanya dalam waktu setahun. Tapi within waktu jangan kita hitung, karena waktunya segitu, so I have to compromise dengan cukup bikin gini. Enggak. Saya harus strive untuk give my very best. Gitu. Jadi pada akhirnya pun, kalaupun akhirnya tugas saya itu selesai, tapi saya nggak pernah akan look back. Karena saya sudah melakukan yang terbaik. Bukan buat diri saya sendiri, tapi buat perusahaan, buat negara, dan tentunya juga buat orang-orang yang saya akan memberikan dampak di dalam kehidupan mereka. Mungkin itu aja Pak Bambang. Menarik sekali Pak Niko, dan ternyata juga alumni UI dari berbagai fakultas ya, termasuk dari fakultas teknik juga banyak yang di industri pertambangan ini, dan juga mungkin di pemerintahan dan sebagainya. Itu pengalaman apakah sesama UI saling Pak berkomunikasi, berkoordinasi gitu? Ya. Jadi memang saya mesti, kalau saya boleh jujur ya Pak ya, UI itu untuk their bonding-nya itu dibandingkan dengan beberapa universitas yang lain, saya lihat kita malah agak tidak yang sekuat. Jadi there are room buat improvement saya lihatnya. Karena kadang-kadang itu kita udah terjun, habis itu kita tuh kayak
lepas. Tapi saya yakin gitu ya, karena the yellow jacket itu juga kalau kita pas bawa, saya sering kalau orang bilang, oh ya Pak, ini dari ini. Aduh, saya senang banget. Waktu makanya Pak Bambang bilang ini ada UI-nya. Ini ada orang yang lagi mau interview saya juga mau tanya-tanya mengenai ini karena UI-nya. Saya pasti dengan senang hati dan saya sering kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu yang di Antam juga. Oh ya, background-nya tercipta dong. Pas oh ya, saya dari fakultas ini, Fakultas Hukum UI. Yes. Saya suka maksudnya ada rasa bangga dan rasa senang gitu ya. Kan saya bilang, soalnya kenapa sih yang kebanyakan kan kalau tanya oh mana ITB apa-apa UGM, tapi ya I'm always happy begitu tahu oh ada UI ya. Jadi walaupun kan kita juga nggak boleh terlihat seolah kita becoming subjektif gitu ya. Ya bukan, tapi I always feel the bonding is there. Jadi kalau ada iluni, mau iluni apa gitu, dan itu ya saya insya Allah sih saya mau dengan senang hati berbagi dan berpartisipasi itu Pak. Karena ya gimana pun juga kan kita belajar ya tentunya kita berterima kasih. We are where we are now, tentunya kontribusinya juga ada because we actually graduated from UI. Jadi ya, dan saya bangga untuk kalau pasti tanya, oh ya dari UI gitu. Walaupun selama saya bekerja dengan 39 tahun itu di multinasional, kan gelar itu nggak jarang dan nggak pernah ditulis sebenarnya. Tapi when people ask, dari mana Bapak ini? Oh saya UI, gitu loh. Ya, baik. Fakultas Hukum. Ya. Kayak gitulah kira-kira Pak. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Terakhir Pak Niko, mungkin ada saran atau harapan pada generasi muda yang masih belajar, masih menjadi mahasiswa. Apa saran Pak Niko? Karena situasi kan sudah banyak berubah sekarang. Betul. Kalau boleh ya Pak, ini saya juga sebenarnya kepada adik-adik ya, kalau saya boleh panggil adik-adik kan saya sekarang udah tua sebenarnya kan. Angkatan saya angkatan 78, jadi saya sekarang this year I will be 64. 64. Nah, buat adik-adik saya tuh yang saya mau gitu ya, yang kita harus bentuk gitu ya, karena the future leader itu saya tetap akan menyampaikan apa yang saya selalu sampaikan adalah the personal integrity is actually very, very crucial. Jadi walk the talk, deliver what you promise, lakukan apa yang Anda katakan. Kemudian harus selalu berani menyampaikan, mengatakan, dan melakukan yang benar. Gitu. Do not let fear, jangan biarkan rasa takut itu menghambat atau membuat kita nggak menyampaikan, melakukan, atau mengatakan yang benar. Nah, itu menurut saya crucial buat adik-adik. Karena kan Indonesia itu need leaders yang memiliki integrity di depannya. Nah, yang kedua, buat adik-adik kan sekarang the millennials itu mereka tuh kan there are a lot of good things karena mereka biasanya akan lebih berani untuk think outside the box. Mengambil keputusan mereka lebih berani juga kita lihat ya. Dan biasanya lebih kritis. So continue doing that. Tapi saya mau mereka membalance itu juga dengan tidak mau melihat hasil itu adalah instant. Jadi ada downside-nya nih anak-anak muda atau adik-adik yang muda sekarang ini kan mereka tuh lebih karena terbiasa dengan pemikiran-pemikiran millennials and everything itu can be accessed through Google sama apa. Jadi things itu akan jadi instant. Nah, yang saya mau adalah they build yang namanya the discipline of etos kerjanya dan struggle in life. Karena buat saya itu kesuksesan itu bukan karena kita berhasil di dalam mencapai apa yang kita inginkan, tapi justru bagaimana kita meng-cope atau deal dengan waktu kita tidak berhasil, how do we get up? And then strive untuk bangkit, untuk mendeliver what we want. Jadi struggle itu yang saya takut kalau anak-anak ini sekarang nih yang milenial karena mereka melihat semua itu instant, so they cannot see like
a longer time to get something. Jadi harusnya mereka juga mau untuk memiliki yang namanya perjuangan. Jadi jangan give in terlalu cepat. Iya. Karena rasa menyerah itu yang saya nggak boleh. Saya sampai sekarang pun saya selalu menganut prinsip bahwa there is no such thing as giving up. Saya nggak ada menyerah. Menyerah is not in my dictionary. Kalau saya belum capai, gagal, I need to get up, bangkit lagi untuk do again. Belajar dari kesalahan, belajar dari sesuatu. Jadi struggle itu penting sekali, perjuangan. Ya. Itu mungkin pesan dari saya buat adik-adik. Jadi kalau saya bisa rangkum lagi adalah personal atau integrity is crucial. Jadi itu harus kita selalu ada. Dan anak-anak yang sekarang itu juga harus memiliki rasa berjuang, struggle. Jadi jangan semua itu instant. Yang the other thing, of course, I've talked about, saya udah berapa kali sampaikan mengenai kita tuh harus selalu strive to give our very best in anything what we do. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik. Terima kasih sekali Bapak Niko Dekanter, Direktur Utama PT Aneka Tambang. Banyak sekali pengalaman yang dibagi, visi, prinsip, dan banyak lagi hal-hal yang mungkin akan menginspirasi dan memotivasi para generasi muda untuk Amin, Pak. Masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih untuk waktunya juga, untuk interviewnya. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik, buat rekan-rekan, saudara-saudara yang kebetulan mendengarkan interview dari Pak Bambang ini. Ya, saya juga terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.